pintar, tapi lebih cerdas. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang berkuasa, yang telah memberikan ibu-ibu kenikmatan di antara nikmat sempat, nikmat sehat. Pagi hari ini on time acara dilaksanakan tentu dalam rangka rapat kerja wilayah lembaga pengembangan cabang dan praktik pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Semoga acara ini diberikan kelancaran sampai selesai. Dan Bapak sudah saya transfer kemarin. Muhammadiyah itu orang misi-misi, Mbak. Terus aku terkorban merasa. Mas Korban juga sudah memberi proposal. Lihat Muhammadiyah yang kelima asli 27, aku sudah beri 10 juta mas. Dan saya sudah menyampaikan kembali agar diri pun datang, jangan sampai dia datang dan aku sebuah kamu tongnya terus biasa. Yang terhormat Wakil Ketua LP CMPN Prof. Jaki, semoga selalu sehat, manfaat ilmunya menjadi cahaya bulan buat Muhammadiyah. Yang terhormat Wakil Ketua PB Muhammadiyah Jawa Tengah Prof. Ibu, semoga sehat selalu keluarga dan tentu ilmunya akan selalu berada di tengah masyarakat. Wakil Ketua LPCM PB Muhammadiyah Prof. Suwarno, semoga ketua ini Pak Ketua dan Wakil Ketua lah, masih ketua. Ini kalau sering guyon. Ketua LPM PB Muhammadiyah Dr. Kusnadi, Prof. Kusnadi, Dokter Prof. Kusnadi, semoga sehat selalu. Putusan dari seluruh PDM Jawa Tengah yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Salam dari saudara Bupati, saya pribadi, dimohon maafkan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini seharusnya saya tidak berada di Batam. Tadi habis sholat subuh bila buka HP, Bupati bilang Pak Waktu saya tidak bisa ke Batam, tolong diwakili. Harusnya jam 10 saya sudah berada di Jepara. Saat Jepara saya telepon, tolong jangan dimundur bisa jam 12 sampai sana. Demi Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Batam, sahabat saya Pak Haji Muhammad Harto Sutyono, yang selalu komunikasi dan setiap saat punya hajat selalu diiyakan. Hajat-hajat politik saya itu Mbak Harto tidak pernah ngomong orang sanggup, tapi selalu menyanggupi dan selalu sukses. Doa-doa keikhlasan Mbak Harto dan seluruh warga Muhammadiyah Kabupaten Batam itu luar biasa. Kerelaannya tinggi, keikhlasannya tinggi, menjadikan perjalanan calonnya itu orang sanggup-sanggup. Dan saya sudah datang ke sini 2 kali. Mungkin yang pertama dulu saya meninggali 150 juta. Zaman Pak Nasikin. Saya setiap datang ke masjid meninggali mengatakan 100 juta. Kalau di sekolahan tidak tahu nanti itu. Tentu yang pertama, mari bersama-sama hadir di sini diadakan perjuangan dalam rangka mengembangkan
membesarkan Muhammadiyah di masa-masa yang akan datang, karena saya meyakini Muhammadiyah akan semakin dicintai oleh masyarakat karena ilmu-ilmunya, karena keberhasilannya, karena dedikasinya untuk negara, karena integritasnya di dalam menjalankan amanah yang diberikan baik oleh negara dan umatnya. Ini menjadikan luar biasa. Kepercayaan tidak mudah didapat. Di dalam mencapai kepercayaan tentu harus memegang teguh integritas. Tanpa integritas kita akan menjadi orang yang kabur, orang yang salah arah, orang yang pasti jalannya tersangkut-sangkut. Bisa pejabatnya melakukan korupsi, bisa pejabatnya ngeles karena tidak dengan kejujuran, karena tidak dengan integritas. Maka integritas sangat penting dibutuhkan untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Amanah tanpa integritas pasti akan takut wong-wong sing kelakuane ora jelas. Saya selalu di tengah masyarakat, mari doakan bersama orang-orang yang tidak berintegritas, melakukan korupsi, merusak negara, menghancurkan negeri dan menyesatkan rakyatnya. Kita doakan bersama secepatnya agar dia semua meninggal dunia. Karena tidak ada artinya. Meskipun dia mengambil kebijakan, tapi kebijakan yang berpihak pada kepentingan pribadi. Ini saya selalu sampaikan di tengah masyarakat, di Pemda, saya sampaikan. Karena presidennya sudah jelas-jelas bagaimana memberantas korupsi, rakyatnya mendukung, tapi para pejabatnya saya yakin ingin melawan orang-orang yang melakukan korupsi. Ini pasti berat tugas presiden, maka untuk dukungan kita, untuk support kita, apalagi Muhammadiyah yang bersama PAN sudah 4 kali mendukung Prabowo. Kesetiaan PAN luar biasa dengan Pak Prabowo. Meskipun Muhammadiyah tidak harus PAN. Saya itu dilipong sama ngomong sama kader PAN, sama kader Muhammadiyah. Di Dapil 3 sudah tidak ada dewannya ngomong PAN. Silakan pengurus PAN kalau itu sesuatu datang ke saya. Siapa lagi yang pernah kalau tidak diomong karena DPR-nya ada tidak ada. Ini demi keberlangsungan PAN yang berada di Dapil 3 sana. Silakan, saya sudah menyampaikan satu terbuka. Jangan sampai PAN tidak ada yang merawat karena tidak ada anggota DPR. Sekarang PAN tinggal 1. Mari kita rebut kembali agar PAN bisa kembali hadir, ikut bersama-sama membangun negeri yang kita cintai lewat politik. Kemarin saya sudah bersama ketumnya Pak Zulkifli di Semarang. Saya bersama Pak Sakti di Semarang. Di Jakarta saya akan ketemu karena saya masih punya yang dulu beliau tanda-tangani dalam rangka bisnis saya. Saya juga kerja. Saya lebih bersuasana daripada saya melakukan proyek di negara. Saya tidak pernah saya berbicara lantang di undangan karena saya tidak pernah minta apapun. Saya tidak pernah minta apapun. Meski saya sudah datang terus-menerus karena lebih baik saya berada di swasta daripada saya di negara, tapi saya melakukan juga untuk mari sama-sama ciptakan negeri ini negeri yang damai, negeri yang aman, karena aman dan nyaman adalah kebutuhan individu, menjadi aspek kekeluargaan dan menjadi solidaritas negara. Jadi nyaman, aman, kebutuhan individu. Saya selalu menyampaikan di Muhammadiyah harus menjadi cahaya. Muhammadiyah harus menjadi cahaya dari berbagai macam ilmu kedokteran, Muhammadiyah sendiri. Ilmu pendidikan, Muhammadiyah punya pendidikan. Tidak kurang dengan ilmu Muhammadiyah. Maka saya menyampaikan yang lalu juga saya diundang pemuda Muhammadiyah
Jadikan ilmu menjadi sinar yang bisa menerangi adik-adik kita untuk bisa menjadi suksesnya. Jangan sampai adik-adik kita menjadi sukses karena bejo. Muhammadiyah harus lebih dunia. Sukses dengan ilmu yang berilmiah. Jangan mengandalkan bejo. Bejo itu lokal. Tapi kalau kita bekerja keras, kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, pastikan kau akan menjawab. Sampaikan ilmu dengan cahaya untuk bisa mengiringi cara buat anak-anak kita, sehingga sukses saja itu dengan ilmu, bukan karena bejo-bejoan. Lebih penting bejo atau ilmu enggak? Karena ilmu bisa menjelaskan, sedangkan bejo itu tidak bisa menjelaskan jawabannya. Maka saya sering sampaikan, orang bodoh bisa kaya, sarjana ekonomi bisa miskin. Karena orang sarjana ekonomi tidak mau kerja keras, tapi orang bodoh kerja keras yang lemah dan berdoa. Maka orang yang bodoh itulah bisa menjadi sukses, karena dia menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah, ikhtiar. Sedangkan orang sarjana ekonomi hanya mencari ilmunya, tapi tidak pernah diaplikasikan, bahkan tidak pernah melakukan implementasi dengan ilmunya, sehingga tidak menjadi orang yang sukses meskipun ilmunya itu bermanfaat. Tapi masih jauh lebih hebat orang yang berilmu manfaat daripada kadang-kadang orang yang tidak berilmu tapi kaya, belum tentu bisa mengimplementasikan tentang kekayaannya. Kadang kekayaan bisa membawa kita terjerumus ke neraka, kan bisa, karena tidak bisa menggunakan kekayaan. Saya yang tidak kaya, Mbah Baduri utang, Mbah Yu saya itu sekeliling beliau. Saya selalu bekerja keras, saya selalu berikhtiar tanpa batas. Alhamdulillah, semua tercapai di luar ekspektasi rumah. Betul, di luar ekspektasi rumah. Bagi saya, cara yang orang jual kaya bisa sekolah tinggi, bisa mempunyai ilmu politik, maka insya Allah pendahuluan saja. Saya kemarin waktu pertemuan ketua umum, saya dijawabkan belasan kiai. Semua kiai berada di pihak sebelah. Saya dijawabkan hanya satu orang. Saya sampaikan, saya sama orang tua disuruh kalian menjadi kiai untuk mendapatkan ilmu. Urusan takdir agama pastikan bisa menjadi kiai, tapi urusan politik saya tidak harus mengikuti kiai. Saya sampaikan jelas, kiai mantul. Karena dosa saya pada orang tua ketika saya mendapatkan ilmu tapi tidak saya gunakan. Di mana letak kepentingan saya dengan orang tua, di mana tempatnya saya takdir bertemu dengan seorang kiai. Akhirnya saya juara, saya menang. Artinya apa? Ilmu menunjukkan kehebatannya. Ilmu menunjukkan keasliannya, bahwa ilmu adalah sesuatu dengan apa yang kita pelajari secara ilmiah. Ini sekali lagi gambar Muhammadiyah itu sinar. Maka saya seperti mereka jadikan sinar itu lebih bercahaya, lebih memberikan ilmu, lebih memberikan tuntunan kepada umatnya, lebih membuat anak-anak kita menjadi orang yang sukses dengan cara ilmunya. Saya selalu bandingkan di orang-orang NU, Indonesia Negara, tapi ya itu saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau panjenengan punya sawah akan penyakit, netan dilimani pada bulan juta. Tapi ketika sawah panjenengan tintang dilimani pada bulan juta, buat memberikan pendidikan anak kalian semua, buat menyekolahkan anak kalian semua, nanti akan bisa dilihat setelah anaknya lulus SMK. Pastikan untuk bekerja di pabrik sana sebulan akan mendapatkan gaji 13 juta sampai 4 juta. 4 juta kali 4
tanpa dukungan Anda semua dari organisasi masyarakat dan Muhammadiyah dan lain-lainnya, tentu negara tidak akan bisa. Maka kita harus bekerja sama menjadi inkubasi ekonomi UMKM dari tingkat Muhammadiyah. Membuat operasi Muhammadiyah saya pastikan berjalan. Karena saya melihat yang namanya lembaga keuangan Muhammadiyah tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang bangkrut. Saya melihat tidak ada. Karena apa? Amanah. Karena apa? Integritas. Karena apa? Kejujuran yang benar-benar dipegang oleh umat. Ini menunjukkan Bapak Ibu semua, sekali lagi undang saya terus ketika ada kegiatan. Saya tidak akan bosan. Saya akan insya Allah akan membalas kebaikan-kebaikan Muhammadiyah. Saya juga sama Mas Purkom kita sampaikan sepanjang saya jadi Mas Purkom setiap tahun bikin proposalnya, coding schoolnya. Mereka katakan juta takut. Muhammadiyah minta apa saya tidak akan menolak. Silakan. Silakan untuk Aisyahnya.